Masjid Raya Syekh Zayed di kota Solo dan riwayat panjang hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab. Tahukah kamu bahwa pada hari Senin 14 November 2022 yang lalu, Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau kerap disingkat dengan MBZ meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed di kota Solo. Masjid yang merupakan replika dari Masjid Syekh Zayed Grand Mosque ini dibangun menyerupai masjid aslinya yang ada di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Masjid Raya Syekh Zayed di kota Solo ini sangat megah dengan luas bangunan utama sebesar 8.000 meter persegi. Dilengkapi ruangan VIP, perpustakaan, basement, dan dapat menampung 10.000 jamaah. Masjid ini merupakan hadiah dari MBZ selaku Presiden Uni Emirat Arab sebagai simbol hubungan persahabatan Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa hubungan Uni Emirat Arab dengan Indonesia memiliki riwayat yang sangat panjang. Sejak tahun 1976, Uni Emirat Arab merupakan investor terbesar Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, sosial, dan kebudayaan maupun dukungan finansial lainnya. Bantuan Uni Emirat Arab untuk Indonesia melalui sokongan dana abadi Indonesia atau Sovereign Wealth Fund bahkan telah mengalahkan Amerika Serikat dan Jepang yang juga tertarik dengan bantuan proyek ini. Di masa pandemi tahun 2020 kemarin, Uni Emirat Arab juga mengucurkan bantuan medis penanganan COVID-19 dengan mengirim 20 ton peralatan medis. Keharmonisan hubungan Indonesia Uni Emirat Arab telah diperlihatkan dengan penyematan nama jalan di kedua negara. Di Uni Emirat Arab, nama Presiden Joko Widodo secara resmi dijadikan nama jalan di Abu Dhabi, tepatnya di salah satu ruas utama Embassy Area yang membelah ADNEC atau Abu Dhabi National Exhibition Center. Di Indonesia, nama Mohammed bin Zayed dijadikan nama jalan tol layang Jakarta Cikampek 2. Bila ditarik mundur jauh ke belakang, hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab telah terjalin sejak masa awal Islam. Hubungan ini terjalin melalui interaksi, pelayaran, dan perdagangan maritim global antara pusat dunia Islam di Teluk Persia dengan Indonesia. Jarang diketahui bahwa orang-orang Arab asal pesisir Jazirah Arab Selatan, khususnya yang berasal dari Oman, Bahrain, Qatar, atau yang hari ini merupakan kawasan Uni Emirat Arab, merupakan orang-orang pelaut handal. Kemampuan berlayar mereka mengarungi lautan Samudra Hindia sejak masa kuno telah mencapai kawasan India, Nusantara, hingga ke negeri Cina. Memasuki masa awal Islam abad ke-7 Masehi, kawasan Uni Emirat Arab merupakan pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim dunia Islam di perairan Teluk Persia. Dari pusat dunia Islam di pesisir Jazirah Arab Selatan inilah asal muasal aktivitas para pelayar dan pedagang maritim global Samudra Hindia. Rute pelayaran kuno orang-orang asal pesisir Jazirah Arab Selatan kerap disebut para peneliti sejarah dan arkeologi sebagai capaian terjauh rute pelayaran klasik menggunakan kapal layar sejak masa terawal. Melalui aktivitas pelayaran dari pesisir Jazirah Arab Selatan atau Uni Emirat Arab inilah Islam menyebar secara damai di Samudra Hindia melalui koneksi perdagangan maritim. Bukti-bukti arkeologis temuan bekas aktivitas pelayaran dan perdagangan maritim sejak masa awal Islam telah banyak ditemukan di sejumlah tempat bersejarah di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Di Indonesia, temuan arkeologis melimpah, banyak ditemukan di pesisir Pulau Sumatera, di antaranya di Palembang, Selat Bangka, Pulau Belitung, hingga pantai barat Sumatera, tepatnya di situs Bongal di Teluk Tapanuli. Dalam video kami yang lain akan diulas secara khusus temuan kapal tenggelam pada masa abad ke-9 Masehi asal Oman yang ditemukan di Pulau Belitung. Temuan arkeologi ini merupakan bukti penting interaksi pusat dunia Islam dengan Indonesia sejak masa awal Islam. Menariknya, temuan arkeologis di situs Bongal, Tapanuli Tengah, pantai barat Sumatera ini sangat melimpah dan beragam. Telah ditemukan bukti-bukti arkeologi diantaranya bekas kemudi kapal Dhow, koin-koin masa Persia Sasaniyah, koin masa Umayyah, hingga koin-koin masa Abbasiyah. Ditemukan pula pecahan kaca-kaca, manik-manik, alat-alat medis, alat tenun, alat tulis yang teridentifikasi berasal dari kawasan pesisir Jazirah Arab Selatan atau kawasan Uni Emirat Arab hari ini. Ditengarai situs Bongal merupakan bekas kawasan bandar pelabuhan yang memiliki potensi data arkeologis tertua dan terlengkap mengenai interaksi dunia Islam dengan Indonesia sejak masa abad ke-7 Masehi hingga masa keemasan Daulah Abbasiyah pada abad ke-10 Masehi. Semoga temuan arkeologi di sejumlah tempat di pesisir Sumatera ini dapat menguak lebih lanjut hubungan antara Indonesia dengan pusat dunia Islam sejak masa awal Islam.